kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak sekalian hari ini? Baik ya. Tetapi Bapak melihat tidak komplit ini satu kelas ini ya. Coba Bapak absen dulu. Kalau dilihat di absen, oh iya tidak terlihat ini. Agus kemana ini? Tidak tahu, berarti dialpakan saja kalau begitu ya. Kemudian satu lagi Dini. Ada yang tahu Dini? Sakit. Nah itu perlu ditengok nanti ya. Udah lama Dini sakitnya? 2 hari? Nah nanti kalau lebih dari 1 minggu kewajiban kita menengok. Ya barangkali sakitnya parah. Ya mudah-mudahan kita doakan Dini cepat sembuh ya. Bisa melaksanakan pembelajaran kembali. Baik anak-anak sekalian, sebelum kita memasuki pembelajaran hari ini, kita akan mengungkapkan kesepakatan kelas dulu ya. Kesepakatan kelas itu adalah aturan-aturan ya supaya terjadi kenyamanan dalam suasana pembelajaran ya. Bapak tuliskan ya di sini ya. Yang pertama adalah kesepakatan kelasnya. 1. Hadir tepat waktu ya. Setuju ya? Hadir tepat waktu. Kemudian yang kedua apa coba? Supaya fokus, betul, harus fokus pada pembelajaran. Yang ketiga apa? Tidak memainkan HP atau menerima telepon ya. Memainkan HP atau menerima telepon. Terus yang keempatnya apa? Ya, tidak diperkenankan makan dan minum di lab. Karena kenapa? Karena bisa mengotori ya. Bagaimana kalau kita minum kemudian tumpah kepada alat-alat listrik di sini? Tentunya akan membahayakan, baik itu dari segi hardware-nya maupun membahayakan pada diri kalian. Kena setrum bagaimana? Itu membahayakan. Ya, jadi tidak makan dan minum. Minum di lab selama pembelajaran. Ada lagi? Cukup ya? Cukup ya? Ya baik anak-anak sekalian, kita sudah tadi bersepakat ya tentang apa yang sudah diungkapkan tentang kesempatan kelas. Nah sekarang kita akan melanjutkan pembelajaran yang lalu, minggu yang lalu ya. Minggu yang lalu Bapak menerangkan tentang desain grafis ya. Artinya kamu sudah paham ya desain grafis. Nah hari ini, dalam pembelajaran hari ini kita akan melaksanakan kegiatan praktek ya. Coba buka aplikasinya ya, silakan kalian buka ya. Kemudian buat tugasnya ya dalam aplikasi tersebut, membuat sesuai dengan apa yang sudah di hadapan Anda di dalam kalian. Silakan dikerjakan. Waktunya berapa menit? Ya 30 menit lah cukup ya. Mangga silakan Anda sekalian untuk mengerjakan tugas.
Resa kamu menerima telepon. Ya, coba itu tidak dikerjakan tugasnya, malah asik-asik bertelepon begitu. Tuh, teman kamu yang sudah fokus belajar terganggu. Ya, terganggu kan? Ini tadi ada lewat temen Pak. Ya kenapa kok diangkat gitu? Penting tadi nelpon ngajakin pulang bareng, nanyain pulang jam berapa, terus ngajakin beli makan setelah pulang sekolah. Ya jangan dilakukan, nanti aja. Kan tadi sudah ditulis kesepakatannya diantaranya adalah tidak boleh mengangkat telepon atau menerima telepon. Ya, Tapi ini penting Pak, kalau saya nggak angkat, kalau saya nggak itu nanti saya dijauhin sama mereka. oh masa begitu. Ya udahlah kalau begitu, kalau dibahas di sini ya akan mengganggu kepada teman yang lainnya. Nah, nanti selepas istirahat atau menjelang istirahat atau setelah selesai istirahat, kamu datang ke kantor di atas di ruangan Bapak, tahu kan yang di lantai 2 itu? Ya, ya. Jangan lupa ya. Jangan apa istilahnya itu lupa dengan apa yang sudah dijanjikan, nanti akan datang ke kantor Bapak. Sekarang fokus lagi belajar, kerjakan tugasnya ya. Aduh Resa, kamu tadi di kelas ya, tadi kan Bapak sudah menuliskan sebuah pembelajaran. Salah satunya adalah tidak kamu bertelepon kan yang ya dalam belajar. Kenapa kamu benar-benar terganggu dengan situasi seperti itu. Sekarang juga saya lihat Resa, Bapak, tapi jangan dari pelajaran kuatkan hati negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berpagi kemampuan keterampilan ya, jadi ya tidak boleh Hargai potensi, tingkatkan prestasi, balikan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. keluarga Kuatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua. Setelah kejadian yang tadi saya buat di kelas, saya mengingat kesalahan saya bahwa perlakuan saya itu tidak baik dan mengganggu pembelajaran teman-teman saya. Saya juga sudah melanggar ketertiban kelas, dan setelah saya dipanggil oleh guru untuk mendiskusikan hal apa yang telah saya lakukan, dan akhirnya saya menyadari kalau saya harus salah dan kasih kepada guru karena telah menasihati saya sehingga membuat saya menjadi salah. Dan saya berjanji saya tidak akan mengulangi. ya, coba kerjakan ya tadi tugas-tugasnya. Nah itu bagus tuh, bagus. Ini kurang warnanya nih, warna kuning coba. Ini degradasi warnanya nih antara background dengan pencahayaannya agak kurang, ini ngeblur tuh. Coba
pertajam lagi warnanya. Kalau yang seperti ini baru membuat sketsanya ya. Ya, masuk. Waalaikumsalam. Agis jam berapa ini? Maaf Pak, di jalannya macet Pak, jadi Agis kesiangan. Sudah terlambat 20 menit. Ya, Pak, maaf Pak. Dan saya Ya. juga udah tahu tadi ketiduran. Aduh, itu sepatu kamu warna putih. Coba yang lainnya warna hitam, kenapa jadi warna putih begini? Oh, Pak, sepatunya kemarin kehujanan Pak, jadi Agis gak punya sepatu lain, jadi Agis pakai sepatu putih ini. Guys, Bapak perhatikan kamu beberapa kali pembelajaran dengan Bapak sepatunya warna putih terus. Ya. Mungkin ini ada sesuatu dengan sepatu warna putih. Coba, kenapa? Ya Pak, maaf, sebenarnya Agis pakai sepatu putih ini biar kelihatan pede aja Pak. Soalnya kalau pakai sepatu putih ini favorit Agis Pak. Kalau Agis ke sekolah itu pakai sepatu ini selalu dilihatin orang-orang, jadi bikin Agis pede ke sekolah. Oh, jadi dengan menggunakan sepatu warna putih ini akan menjadi pede, percaya diri. Iya Pak. Waduh, ini ya. Tapi kan tahu wah peraturan-peraturan yang di sekolah itu siswa mengenakan pakaian yang rapi, kemudian mengenakan sepatu yang berwarna hitam supaya ada keseragaman. Ya udahlah kalau begitu, nanti Agis setelah jam istirahat ya, jam istirahat menghubungi Bapak untuk berdiskusi di atas. Tahu kan ruangannya di atas? Iya Pak. Mau? Iya. Yang pertama apa? Kesiangan. Jam 7 sebelum macet-macet berarti jam 6 pagi rumah kamu di mana? Di situ berarti mungkin ketiduran, mungkin malam kurang tidur, main game ya. Dengan bulan ini dia yang tadi membuat tidak nyaman ketika mereka sedang belajar dan menjadikan itu sebagai sesuatu yang kurang baik. Kalau misalkan kalau kamu itu kesiangan katanya ini kesiangan jadi kalau misalkan selain warna itu mau tidak pendek ya, jadi sukanya warna putih. Ya boleh saja kamu mempunyai warna yang putih ya seperti itu ya dalam sekolah taati
dengan menggunakan sepatu itu. Nah, kalau begitu, mungkin saya melukis Bapak nanti minta orang tidak akan apa-apa. Tapi semangat kamu bagus, ya belajar di sekolah. Nanti ukurannya iya. Ya, orang tua itu dari mana? Ini bisa jawab ya. Nah ini bapak sudah buat dan ini suratnya tolong sampaikan ke orang ini nanti bapak ini kan dari warga besok aja sekitar jam 9 setelah istirahat ya menyempatkan untuk datang kasih contoh bilang aja lahirkan profil pelajar Pancasila, belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Jadi kamu tidak akan mulai lagi ya? Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kejadian yang tadi saya lakukan, saya telah melanggar kesepakatan kelas dan merugikan saya dan teman-teman saya. Dan saya dipanggil oleh Pak Guru untuk berdiskusi. Dan saya menyadari hal itu salah dan saya tidak akan membuat kesalahan demikian. Terima kasih atas solusi yang sudah Bapak berikan dan saya merasa senang atas solusi itu dan sadar saya salah perbuatan yang saya lakukan tadi. Terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bagaimana kabarnya 10 PH3? Alhamdulillah. Pada kesempatan hari ini di hari yang tidak cerah ya. Dingin banget. Dingin. Ya. Nah, hari ini ada yang sudah masuk, Bapak absen dulu ya. Sampai tidak masuk 10 PH3. Kalau lewat 1 minggu dan nanti terus di pukul kayak gini ya. Mudah-mudahan masyarakat diberikan kesempatan bisa melaksanakan pembelajaran sesuai dengan jadi anak sekalian, hari ini kita akan membahas dari pembelajaran tentang jaringan komputer atau yang kemarin yang belum kita bahas tentang protokol jaringan atau komponen jaringan. Tapi sebelumnya ya sebelum mulai kita akan mencoba untuk melaksanakan kesepakatan tentunya kalau kesepakatan dipatuhi dalam dengan kelas. Jadi kalian tahu kalau misalkan tidak memakai sepatu berwarna selain putih. Jadi kamu tidak boleh. Itu contohnya seperti kakinya apa? Nah, oleh karena itu silakan nanti akan membuatkan ini ya, tolong buatkan tuliskan
segala kasihan ini dan Tuhan menjadi surganya bersama dan tanggungan. Itu yang kedua. Potensi tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada ibu pertiwi. Kuatkan hati, Baik, kalian sekalian, silakan ditulis ya di kesepakatan kelas dan sesuai dengan ingatan tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. waktunya dimulai dari sekarang. Bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar berbagi untuk negeri, demi bakti pada ibu pertiwi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada ibu pertiwi. Demi bakti pada ibu pertiwi. Kuatkan tekad, kuatkan hati, dekati memanggil kau. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, untuk bergerak pendidikan. Penggerak menghamba kreatif, ajak pembelajaran. Berbagai potensi tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada ibu pertiwi. Kuatkan tekad, kuatkan hati, belajar bergerak berbagi untuk negeri, untuk bergerak maju pendidikan. Penggerak menghamba padamu, kreatif ajak pembelajaran. Sebagai potensi tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada ibu pertiwi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada ibu pertiwi. Demi bakti pada ibu pertiwi. Ya, silakan satu aja dibacakan. Kuatkan tekad, kuatkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin
wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah dan yang mewakili, kemudian yang saya hormati Bapak dan Ibu sekalian yang alhamdulillah pada kesempatan hari ini bisa hadir dalam rangka mengikuti kegiatan diseminasi tentang budaya positif di lingkungan sekolah. Syukur alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu sekalian, dalam hari ini dalam kondisi sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Langsung saja Bapak dan Ibu sekalian, saya di sini adalah menjadi calon guru penggerak. Jadi selama kurun waktu 6 bulan itu melaksanakan kegiatan tersebut. Kemarin kita sudah melaksanakan kegiatan 3 bulan dan istirahat dulu, dan disambung nanti bulan Februari sampai dengan bulan Juni. Nah, pada kesempatan hari ini saya akan menyampaikan tentang diseminasi budaya positif di lingkungan sekolah. Apa saja yang harus disampaikan? Yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar disiplin positif. Kemudian yang kedua adalah motivasi perilaku manusia sebagai kebutuhan dasar. Kemudian yang ketiga adalah posisi kontrol restitusi. Kemudian yang keempat adalah tentang keyakinan kelas, dan kelima adalah segitiga restitusi. Nah, ini dapat saya perkenalkan, yang sebelah kiri adalah Bapak Dede Saifuddin MPD sebagai fasilitator. Beliau adalah guru dari SMA Negeri 3 Bandung. Jadi ini tutor saya sendiri dan kawan-kawan yang tergabung dalam CGP Angkatan 7 di Cimahi. Kemudian yang kedua adalah Bapak Tatang Suhendar. Beliau pengajar praktek dari Seman 3 Cimahi. Gitu. Jadi dua-duanya ada angka 3-nya atau seluruhnya ada angka 3-nya. 333 Bandung, Cimahi, dan SMA Cimahi. Nah, kemudian yang pertama Bapak dan Ibu sekalian, bagaimana perubahan paradigma belajar disiplin positif? Ya, kita tahu bahwa Bapak pendidikan kita Ki Hajar Dewantara adalah seorang pahlawan pendidikan. Beliau mengungkapkan sekolah sebagai ibarat sebuah ladang, begitu ya, tempat persemaian bibit, ya, agar bibit bisa berkembang secara maksimal. Itu harus dibagaimanakan ladang tersebut, ya, seperti kita bercocok tanam. Coba saja kalau kita punya bibit bagus, ya, kemudian ladang kita bagus, kemudian diperlakukan yang berlainan. Contoh saja, ada bibit jagung, kita semai. Yang satu dipelihara dengan baik, dipupuk, diberi air, pokoknya dipelihara. Tapi yang kedua itu dibiarkan, ya, dibiarkan sampai tumbuh apa adanya. Nah, begitu 3 bulan kemudian atau 3 bulan berlalu, apa yang kita lihat? Berarti yang dipupuk dengan baik, yang disiram, dipelihara dengan baik, itulah yang tumbuh berkembang sampai membuahkan hasil. Ya, begitu pula untuk siswa kita. Kalau siswa kita itu inputnya bagus, ya, kemudian SDM gurunya juga bagus, tetapi dibiarkan begitu saja, apa yang terjadi? Kemungkinan tumbuh kembang anak itu tidak akan ada hasilnya. Nah, ini diibaratkan, dianalogikan seperti kita menanam benih jagung sehingga tumbuh menjadi menghasilkan, menjadi berbuah, gitu ya. Nah, ini juga seperti itu. Dari uraian tersebut kita dapat memahami bahwa sekolah diibaratkan sebagai tanah, tempat bercocok tanam, sehingga guru harus mengusahakan sekolah jadi lingkungan yang menyenangkan, ya, menjaga dan melindungi murid dari hal-hal yang tidak baik, ya.
Dengan demikian karakter murid tumbuh dengan baik sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Ini idealismenya Bapak dan Ibu. Kemudian yang kedua, pemahaman tentang budaya positif. Budaya positif adalah suatu kebiasaan yang bernilai positif. Ya, di dalamnya mengandung sejumlah kegiatan yang mampu menumbuhkan karakter murid. Budaya positif perlu dibangun dalam suatu kelas. Jadi kalau misalkan di kelas itu ada hal-hal yang kurang baik, kita akan mempunyai kesepakatan kelas, ya, membiasakan berbudaya positif sehingga anak sudah tidak menjadi tuntutan lagi, jadi sudah jadi kebiasaan, gitu. Hal-hal yang baik itu sudah tertanam dalam diri anak tersebut, jangan menjadi paksaan maksud saya itu ya. Jadi menumbuh kembangkan memahami budaya positif. Nah, bagaimana memahami budaya positif? Tentunya saya sebagai CGP, calon guru penggerak, tidak bisa bergerak sendiri, tapi harus mengikuti stakeholder yang ada. Apa yang stakeholder ada? Yaitu Bapak dan Ibu sendiri sebagai guru, kemudian wali kelas, kemudian pimpinan, kepala sekolah dan sebagainya. Itu satu kesatuan sehingga budaya positif itu bisa dikembangkan dan bisa berjalan dengan semestinya. Kemudian berikutnya yaitu, nah ini foto kegiatan budaya positif yang sudah ada di SMK Negeri 3. Contoh ini sudah saya ilustrasikan atau saya artiskan dari sebuah foto. Yang pertama, siswa ketika masuk pagi hari itu sudah menyambut ya di depan itu. Ini sebenarnya budaya yang baik, budaya positif. Nah, ini perlu dikembangkan. Kemudian yang kedua adalah yang di atas, budaya bersih-bersih lingkungan. Itu contohnya sudah diabadikan juga oleh saya. Kemudian yang ketiga yaitu berwawasan kebangsaan. Dia melaksanakan kegiatan pelaksanaan upacara bendera. Kemudian yang di tengah ini adalah kegiatan pembelajaran yang dipandu oleh Bapak dan Ibu guru. Kemudian yang di bawah ini adalah kegiatan sehat jasmani dan rohani yang dilaksanakan pada saat itu di hari Jumat. Nah, ini kebiasaan-kebiasaan positif ini perlu dikembangkan atau perlu dipertahankan. Kalau ada yang baik, mangga Bapak dan Ibu bisa berkolaborasi dengan siswa, baik itu guru mata pelajaran maupun wali kelas. Kemudian ini juga sama pelaksanaan kegiatan upacara bendera. Kemudian yang berikutnya adalah kegiatan praktek siswa, ya, teman-teman. Ini program Tata Busana sedang melaksanakan membatik. Nah, ini ada hubungannya dengan pembelajaran kewirausahaan. Nah, kemudian yang berikutnya ini kegiatan pramuka. Ya, siswa mengikuti kegiatan pramuka. Nah, ini perlu juga dikembangkan dan dipertahankan. Kemudian yang kedua adalah motivasi perilaku manusia sebagai kebutuhan dasar. Nah, kita juga melihat kembali kepada pemikiran Bapak Ki Hajar Dewantara yang menyatakan bahwa untuk mewujudkan murid yang merdeka, murid harus memiliki disiplin yang kuat yang berasal dari dirinya atau berasal dari luar diri, ya. Yang dinyatakan dalam bukunya yaitu pemikiran tentang konsepsi keteladanan, kemudian sikap merdeka. Nah, ini bukunya cetakan kelima tahun 2013, halaman 470 yang berbunyi, di mana ada kemerdekaan disitulah harus ada disiplin yang kuat. Itu pemikiran Bapak Ki Hajar Dewantara. Kemudian ditambahkan juga oleh pemikiran dari Diana Gosen dalam bukunya Resetting School Discipline tahun 2001 menyatakan bahwa arti asli dari kata disiplin ini juga berkonotasi dengan disiplin diri, ya, dari murid-murid yang dapat membuat seseorang menggali potensinya, ya, menuju kepada sebuah tujuan, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Nah, bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Dengan kata lain, seseorang yang memiliki disiplin
diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Jadi kalau kita simpulkan bahwa disiplin diri itu harus muncul dari siswanya sendiri. Ya, sehingga anak itu seperti tadi saya ungkapkan tidak ada paksaan. Begitu anak misalkan sering terlambat dan sebagainya, kemudian ada sanksi, kan itu jadi beban. Tapi kalau anak sudah menyadari ya tentang kesepakatan bersama itu atau budaya positif itu, anak sudah tidak akan menjadi beban lagi, bahwa itu adalah menjadi suatu kebutuhan yang harus dimiliki oleh siswa. Kemudian dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa murid yang memiliki disiplin positif akan memiliki motivasi internal gitu. Jadi ada motivasi diri sendirinya ya untuk menguasai diri untuk melakukan tindakan yang sesuai dengan nilai-nilai kebajikan. Ya. Nah, siswa dalam melakukan disiplin positif tidak terlepas dari motivasi yang ingin dicapai. Ada 3 motivasi perilaku manusia ya. Nah, yang pertama ini diungkapkan juga oleh Dian Gosen ya, menyatakan bahwa 3 alasan motivasi perilaku, yaitu 1 untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman gitu. Yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kemudian yang ketiga adalah menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, dari ketiga ini Bapak dan Ibu bisa melihat mana yang lebih bagus gitu, yang lebih tepat. Apakah perilaku manusia itu menghindari ketidaknyamanan atau hukuman karena takut dengan hukuman seperti itu, atau kita ingin mendapat imbalan atau pujian dari atasan misalkan kalau sebagai guru gitu ya kan. Jadi kita itu bekerja hanya ingin dilihat bagus ya gitu. Jadi itu menginginkan ada imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, kalau menurut pendapat dari ahli tersebut bahwa dari ketiga motivasi tersebut, nomor 3 yang yang tepat, karena dengan memiliki motivasi tersebut mereka telah memiliki motivasi ya dari dalamnya, dari dirinya sendiri gitu, sehingga akan berdampak jangka panjang seperti itu ya. Kalau kita contohkan, sebetulnya untuk budaya positif itu harus ditanamkan dari sejak dini, dari SD, SMP, kemudian ke sekolah menengah lebih lanjut lagi. Kalau dasarnya itu tidak ada ya pembinaan budaya positif, ke sini agak susah Bapak dan Ibu sekalian. Jadi dimulailah dari sejak dini, tetapi kita juga tidak dikatakan terlambat. Ya, kita wajib untuk membuat budaya positif di lingkungan sekolah. Yang namanya pendidikan, mendidik ya bukan hanya mengajar saja Bapak dan Ibu, tapi memberikan pendidikan kepada anak dari segi akhlak ya, kemudian dari segi sikap dan tingkah laku. Nilai gampang Bapak dan Ibu sekalian, mau mendapat nilai 10, 8 juga itu mudah, tetapi untuk pembinaan akhlak ini sangat sulit sekali ya. Sudah menjadi darah daging gitu ya, tidak bisa dilepaskan. Tapi lambat laun yang namanya seperti batu gitu ya, kalau kena air kan lama-lama menjadi dalam gitu ya. Meskipun sedikit kena air hujan, tapi lama-lama yang keras itu bisa luluh juga gitu. Nah, ibaratnya seperti itu. Begitu juga karakter, sikap juga bisa kita perbaiki gitu ya, sebelum terlambat gitu. Nah, kemudian posisi kontrol restitusi ya. Nah, beliau juga berpendapat menurut Dian Gosen bahwa guru perlu meninjau kembali ya penerapan disiplin di dalam ruang-ruang kelas
Jadi fokusnya kita kepada ruang kelas dalam proses pembelajaran. Apakah telah efektif? Apakah berpusat memerdekakan dan memandirikan murid? Bagaimana dan mengapa? Itu pertanyaannya. Melalui serangkaian riset dan bersandar pada teori dari William Glasser, Goshen berkesimpulan bahwa ada 5 posisi kontrol yang diterapkan seorang guru, orang tua, ataupun atasan dalam melakukan kontrol. Jadi kalau kita itu mau memberikan bimbingan itu ada 5 kontrol. Apakah yang pertama itu sebagai penghukum? Nah ini ya, bagaimana seorang guru menjadi seorang penghukum? Nah ini bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Tapi pada saat ini di zaman sekarang ini tidak bisa apa istilahnya itu diimplementasikan atau diterapkan gitu ya. Ini kan penghukum fisik maupun verbal. Kita sudah mempunyai undang-undang anak ya, hak asasi anak gitu ya, HAM. Jadi kalau ada apa-apa pasti ada laporan ya di media, baik YouTube maupun media di televisi dan sebagainya. Banyak sekali kasus-kasus bapak dan ibu guru ya, terutama saya berpusat kepada bapak dan ibu guru, itu cara penghukumannya yang kebablasan ya, secara fisik maupun verbal. Berkata-kata juga dihindari bapak dan ibu, karena itu akan terus melekat ya, melekat. Justru kata-kata yang lebih ini ya, lebih tajam gitu ya. Kalau ada misalkan siswa itu melanggar aturan, kita berkata kasar gitu. Nah itu juga pasti seumur hidup akan terngiang-ngiang terus gitu, apalagi dengan perbuatan verbal. Seperti contoh tuh, guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, patuhi aturan saya atau awas. Nah itu dihindari bapak dan ibu sekalian. Ya, kamu selalu saja salah, berarti segala tingkah lakunya itu apa yang dilakukan salah terus gitu. Kapan benarnya saya? Kemudian pasti selalu yang terakhir, guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil gitu, dengan cara metode penghukuman. Kemudian yang kedua adalah membuat orang merasa bersalah. Nah, pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut ya. Membuat orang merasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Kata-kata yang keluar dengan lembut akan seperti ini. Contohnya, ibu sangat kecewa ya dengan kamu. Berapa kali bapak harus memberitahu kamu? Kan itu bahasanya lembut ya, ada pendekatan-pendekatan membuat orang itu merasa bersalah gitu ya. Di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka ya. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Ya, meskipun kita itu berkata lembut tapi tetap memojokkan siswa gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga, guru diposisikan sebagai teman. Bagaimana cara posisi kontrol tersebut? Ini disebutkan bahwa guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid ya, namun akan tetap berupaya mengontrol murid, selalu persuasi. Posisi teman pada guru biasa negatif ataupun positif. Contoh, ayolah bantulah gitu ya, ayo bantulah ibu atau bapak, ini kan demi ibu atau bapak gitu ya. Jadi orang itu sebagai teman, meraih gitu, merangkul gitu ya. Meskipun anak itu bersalah, tapi kita memposisikan sebagai bagaimana memposisikan sebagai teman kepada siswa yang melakukan kesalahan ya. Kemudian ayo ingat, tidak bantuan bapak selama ini
ya, dan seterusnya. Jadi posisi ini murid merasa dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha. Hal ini yang mungkin timbul adalah murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu, gitu. Karena dia menganggap bahwa guru itu sebagai teman, gitu. Tapi kalau ada guru yang itu ya ditinggalkan. Nah, berikutnya adalah posisi sebagai monitor atau pemantau. Ya, memonitor berarti mengawasi, ya. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi, ya. Sehingga di sini kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid sebagai seseorang yang menjalankan posisi pemantau. Pertanyaan yang diajukan oleh pemantau, peraturannya apa? Kita bertanya kepada siswa. Kamu sudah melakukan kesalahan, jadi anak itu diberitahu, kamu tahu nggak peraturannya bagaimana? Jadi supaya anak itu membaca, gitu. Ya. Kemudian apa yang telah kamu lakukan, ya. Kemudian sanksi atau konsekuensinya apa? Nah, ini diposisikan untuk sebagai pemantau atau monitor, ya. Itu. Kemudian berikutnya yang keempat adalah seorang manajer. Jadi posisi guru itu bisa sebagai manajer, ya. Posisi mentor di mana guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi. Jadi ketika anak melakukan kesalahan itu, anak dipanggil dan diberikan solusi yang tepat untuk anak tersebut, atau diberi pendapat, kamu telah melaksanakan kesalahan nih, kira-kira menurut kamu solusinya apa? Jadi diberikan, ya, pilihan. Jadi jangan sampai saklek, udah kamu dihukum sampai sekarang lari keliling lapangan 15 kali keliling. Nah, itu kalau dari pesan-pesan dari teori ini tidak diperbolehkan. Itu secara fisik tidak diperkenankan untuk melakukan penghukuman secara demikian, gitu ya. Kemudian berikutnya yaitu yang keempat adalah keyakinan kelas. Nah, setiap tindakan atau perilaku yang kita lakukan di dalam kelas dapat menentukan terciptanya sebuah lingkungan positif. Jadi, Bapak dan Ibu, sebelum melaksanakan kegiatan pembelajaran, kita memberikan keyakinan kelas kepada siswa tersebut. Ya, apa yang harus diyakinkan kepada siswa tersebut atau ke dalam warga kelas tersebut, ya. Kemudian mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas? Begitu. Jawabannya adalah suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam dirinya atau memotivasi secara intrinsik. Seseorang akan lebih bergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan yang mengatur mereka harus berlaku begini atau begitu, yang membuat ketidaknyamanan dan keterpaksaan. Sekali lagi saya menggarisbawahi ada unsur keterpaksaan. Jadi kita itu bukan menuntut tapi menuntun. Nah, itu kata-kata seperti itu, ya, mempertegas bahwa kita itu tidak menuntut tapi menuntun bagaimana siswa itu bisa berubah ke arah yang lebih baik. Nah, pembuatan keyakinan kelas itu, satu, keyakinan hendaklah bersifat lebih abstrak. Kemudian yang kedua, keyakinan kelas dituliskan berupa pernyataan universal. Kemudian yang ketiga, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif, ya. Kemudian keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Kemudian yang kelima, keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan sesuai dengan kondisinya. Yang keenam, semua warga hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan surah pendapat. Kemudian yang ketujuh adalah bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi
ketika kita sudah membuat keyakinan kelas itu, kita harus evaluasi terus gitu. Jangan sampai itu didiamkan sampai berlarut-larut. Nah, yang kelima, ada metode yang disebut dengan segitiga restitusi. Nah, kita gambarkan seperti ini. Jadi kalau misalkan ada siswa yang melakukan kesalahan, itu divalidasi tindakan yang salah. Kemudian masuk ke menanyakan keyakinannya. Kemudian yang ketiga, setelah anak itu bersalah dan ditanyakan kesalahannya, baru kita menstabilkan identitas. Artinya memperbaiki lah, gitu. Memperbaiki kepada orang lain, ya, supaya image itu lebih baik, gitu. Seperti itu. Nah, berikutnya apa itu restitusi? Nah, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki sehingga mereka bisa kembali kepada kelompoknya. Gitu. Jadi bukan dibinasakan tapi dibina, dikembalikan lagi ke kelompok. Gitu, supaya mereka itu bisa hidup berdampingan satu sama lain. Kemudian restitusi itu membantu murid menjadi lebih memahami tujuan, baik itu disiplin, ya, memulihkan dirinya setelah berbuat yang salah, ya. Kemudian restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan, begitu intinya. Nah, ini saya gambarkan langkah-langkah restitusi. Jadi kalau Bapak dan Ibu nanti mau menerapkan segitiga restitusi, ini langkahnya. Yang pertama, menstabilkan identitas, bertujuan merubah orang yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi orang yang sukses. Kemudian yang kedua adalah memvalidasi tindakan yang salah, ya, artinya memahami kebutuhan dasar yang mendasari tindakan murid, ya. Kemudian yang ketiga adalah menanyakan keyakinan, artinya bahwa ketika langkah pertama dan kedua sukses, maka anak lebih siap dikaitkan dengan nilai kebajikan yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Kehidupan masa depan yang mereka inginkan itu sangat penting dan untuk keberlangsungan kehidupan. Nah, ini ada video Bapak dan Ibu sebagai contoh tentang pelaksanaan keyakinan kelas, ya, kemudian segitiga restitusi. Kita lihat, ya, videonya. Nah, ini. Tapi Bapak melihat tidak komplit ini satu hal, ya. Coba Bapak untuk kalau dilihat di order, oh iya sudah terlihat ini. Agus kemana ini? Sudah tahu berarti di apakah ya. Agus nggak ada ini. Kemudian satu lagi di sini, jatuh di sakit. Nah, itu perlu didorong ini. Dalam hati. Tengok. Kewajiban kita minum ya, barangkali sakitnya parah, dia mudah-mudahan kita doakan nanti cepat sembuh, ya. Saya akan kalian sebelum kita menghasilkan kita menggunakan kesepakatan baru juga. Kesepakatan itu adalah supaya terjadi kenyamanan dalam pembelajaran. Yang pertama adalah kesepakatan kelasnya. Satu, hadir tepat waktu, ya. Kemudian hadir tepat waktu. Kemudian yang kedua, apa itu? Fokus pada pembelajaran. Yang kedua, yang ketiga apa? Tidak memainkan HP atau menerima telepon, ya. Memainkan HP atau menerima telepon.
Terus yang keempat, ya tidak diperkenankan makan dan minum dulu karena kenapa? Karena bisa mengukur. Ya, kalau bagaimana kalau kita minum kemudian tumpah kepada alat listrik di sini, ini akan membahayakan baik itu dari segi hardware-nya maupun membahayakan pada diri kalian. Sudah satu bagaimana itu membahayakan. Ya, jadi tidak makan dan minum. Minum di selama pembelajaran. Lagi cukup ya? Cukup ya? Ya baik sekalian. Kita sudah cari sepakat ya, sudah apa yang sudah kita akan melanjutkan pembelajaran dalam minggu yang lalu ya. Minggu yang lalu Bapak menerangkan tentang desain grafis ya, artinya kamu sudah paham yang desain grafis. Nah hari ini dalam pembelajaran hari ini kita akan melakukan dan praktek ya, beberapa aplikasinya ya, silakan kalian buka ya, kemudian buat tugasnya ya dalam aplikasi tersebut membuat sesuai dengan apa yang kita dihadapkan. Silakan dikerjakan. Waktunya berapa menit? Ya, sudah 30 menit ya. Maka silakan kalian untuk mengerjakan apa yang sudah dijanjikan nanti akan datang ke kantor Bapak. Nah ini diberikan restitusinya seperti ini. Konsultasi maksudnya seperti ini. Tingkatkan prestasi, akhirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Kartini. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Ini dipercepat Bapak Ibu. Nah, Tekad kuatkan hati,
Nah, ini testimoni dari siswanya sendiri, ya. Jadi perasaan bersalah itu ada dari anak. Ini lewat. Nah, ini kasus 2. Kasus sudah seperti ini. Sudah selama 20 menit. Palu itu sepatu kamu warna putih, sesuai aja warna hitam. Kenapa warna putih begini? Bapak perhatikan kamu beberapa kali pembelajaran dengan Bapak sepatunya warna putih terus. Ya, mungkin ini ada sesuatu dengan sepatu warna putih. Coba kenapa? Tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Oh, jadi dengan menggunakan sepatu warna putih ini akan menjadi pendek seperti ini. Ya, karena kan tahu Pak, peraturan-peraturan yang dibuat itu siswa menggunakan pakaian yang rapi, kemudian menggunakan sepatu yang berwarna hitam supaya ada keterangan. Ya udah, kalau begitu nanti akhir. Nah, ini diadakan restitusi dengan siswanya itu. Ya, seperti ini. Jadi ditanyakan kenapa siswa tersebut melakukan pelanggaran kesepakatan bersama gitu, ya. Nah, ini. Jadi guru akan memberikan solusi kepada anak tersebut supaya anak tersebut sadar tentang kesalahan-kesalahan yang dibuat. Kita lanjutkan Bapak dan Ibu videonya lewat. Kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Nah, ini endingnya anak tersebut akan dipanggil orang tuanya supaya mereka itu menyadari gitu, apa yang dilakukan kesalahan. Nah, ini testimoni dari anak. Jadi anak merasa tersanjung gitu ya dengan apa yang sudah disepakati antara guru dengan siswa. Jadi anak itu tidak disalahkan gitu, tidak ada tujuan untuk menyalahkan kepada anak, tapi anak itu tadi kita memposisikan sebagai teman, kita memposisikan sebagai manajer gitu. Nah, ini terlihat ya bahwa penanganan kasus 1 dan 2 yang dilakukan oleh guru yaitu dengan menggunakan pendekatan segitiga restitusi. Ya, diharapkan guru dapat memposisikan sebagai pemantau dan manajer atau sebagai teman juga bisa. Seperti itu. Dengan demikian, murid yang mempunyai masalah menjadi lebih mandiri, percaya diri dan bertanggung jawab. Ya, demikian Bapak dan Ibu hasil dari diseminasi hari ini. Ada pertanyaan kira-kira Bapak dan Ibu? Mangga Pak Dadi, ya silakan. Pertanyaannya apa? Semacam kayak inspirasi dan teman-teman yang nantinya bisa diterapkan untuk membangun tentunya partisipasi atau memberikan disiplin positif lalu adanya komitmen Tuh. sebuah
Tadi juga beliau bagaimana caranya apabila siswa menginginkan dari komitmen yang telah saya belum mau melihat apa yang tadi di dalam video tadi merupakan solusi ketika guru dan siswa yang melanggar yang jadi pertanyaan kalau memang tadi ada sebuah video ya bagaimana penanganan saya ingin ulasan dari Bapak kesimpulannya yang mudah-mudahan bisa jadi bekal bagi saya bagaimana cara mengatasi atau solusi yang dilakukan oleh guru apabila ada siswa yang melanggar Potensi tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Ya, terima kasih pertanyaan yang bagus ini rekan-rekan sekalian dari Pak Dadi ya. Pertanyaannya bagaimana komitmen dari semua pihak untuk menumbuhkan, mengatasi atau menumbuhkan budaya positif. Jadi intinya seperti yang tadi diterangkan dalam teori-teori yang itu, satu adalah harus ada kolaborasi antara semua pihak. Makanya di dalam diseminasi ini kami mengajak kepada Bapak dan Ibu, baik itu Bapak guru mata pelajaran atau wali kelas, termasuk pimpinan juga, itu harus bersama-sama yang membangun budaya positif. Tanpa itu kemungkinan tidak akan bisa berjalan. Gitu. Jadi komitmen bersama yang pertama. Yang kedua, komitmen itu harus ditegakkan. Gitu, jangan misalkan hari ini A, besok B, besok lagi C, besok ini D. Konsisten, gitu ya, dan memperlakukan sama, gitu, terhadap semua diperlakukan sama. Bapak dan Ibu misalkan memberikan sanksi ke A yang begini, ke B yang begitu, ya itu juga tidak konsekuen, ya, artinya harus selalu harus sama, gitu ya, kita berkomitmen bersama-sama, ya. Kemudian yang berikutnya adalah menghindari yang tadi itu penghukum sebagai penghukum, ya, apalagi verbal maupun fisik, gitu. Nah, itu harus dihindari untuk sekarang, gitu. Jadi berilah memberikan yang sesuai dengan teori yang tadi, gitu. Teori yang tadi itu menyatakan bahwa yang pertama adalah sebagai penghukum, kemudian yang keduanya adalah sebagai pembuat orang merasa bersalah, kemudian yang ketiganya adalah sebagai teman, yang berikutnya memonitor, pemantau, yang kelima adalah sebagai manajer. Nah, Bapak dan Ibu bisa memilih, gitu ya, di antara kontrol itu yang mana yang paling tepat. Betul Pak, seperti itu. Jadi jangan sampai tadi berbuat fisik, ya, menyakiti, mengatakan hal yang kata-kata yang tidak pantas, gitu, tapi yang harus mendidik. Makanya membuat keyakinan bersama, gitu, seperti itu. Ya, artinya keyakinan bersama itu dibangun oleh siswanya sendiri, dibuat aturan oleh siswa sendiri, sanksinya juga oleh siswa sendiri. Misalkan contoh seperti ini, siswa tidak masuk sesuai dengan waktu atau tidak tepat waktu, buatlah konsekuensi dengan siswa kebersamaan. Apa? Misalkan sanksinya oleh siswa tersebut yang tidak masuk
ya disuruh untuk tinggal dulu 10 menit di luar, baru bisa masuk kemudian. Nah itu contoh kasus yang kecil gitu ya. Ya, jadi diberikan apa istilahnya itu kebersamaan antara siswa, baik aturan yang dibuat di sini dan kasihnya juga dibuat di sini, sehingga akan terbangun budaya positif seperti itu. Mungkin cukup Bapak, jadi ya ada yang lain mungkin Pak Asep, Bu Siti, Pak Ade, ada yang perlu ditanyakan? Kalau serasa cukup, alhamdulillah ya, berarti diseminasi hari ini kita cukupkan sekian. Saya mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada Bapak dan Ibu yang hadir di ruangan ini. Bapak, saya ucapkan terima kasih. Saya tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila.